Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Mubarak dengan NIM 2008301080. Yang terhormat Ibu Leni Sri Wahyuni M.Hum. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu menjelaskan tentang kajian antropolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Leni Sri Wahyuni M.Hum. Langsung saja kita memulainya. Antropologi linguistik merupakan bidang ilmu interdisipliner yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia, termasuk kebudayaan sebagai seluk-beluk inti kehidupan manusia. Dalam berbagai literatur terdapat juga istilah linguistik antropologi, yaitu linguistik budaya dan etnolinguistik. Meskipun ada penekanan tertentu yang membedakan keempat istilah tersebut, pada hakikatnya kajian-kajian keempat istilah tersebut tidak bisa dipisahkan, saling mengisi dan saling melengkapi, bahkan sering tumpang tindih. Hal itu berarti bahwa keempat istilah itu mengacu pada kajian yang hampir sama, walaupun harus diakui bahwa istilah antropologi linguistik lebih sering digunakan di antara istilah itu. Beranalogi pada sosiolinguistik, psikolinguistik, dan neurolinguistik, istilah yang lebih netral untuk digunakan adalah antropolinguistik. Orang yang ahli dalam bidang linguistik antropologi disebut linguistik antropologi. Dalam bidang antropologi linguistik disebut antropolog linguistik. Dalam bidang etnolinguistik disebut etnolinguis. Dalam bidang budaya, linguistik budaya disebut juga linguis budaya, dan dalam antropolinguistik disebut antropolinguis. Dalam tulisan ini digunakan istilah antropolinguistik dan orangnya disebut antropolinguis untuk mengacu pada istilah-istilah tersebut di atas. Selanjutnya yaitu konsep dan kerangka teori. Dalam mengkaji bahasa, kebudayaan, dan aspek-aspek lain kehidupan manusia, pusat perhatian atau perhatian utama antropolinguistik ditekankan pada 3 topik penting, yakni performansi dalam kurung performance tutup kurung, indesikalitas, partisipasi. Melalui konsep performansi, bahasa dipahami dalam proses kegiatan, ditindakan, dan pertunjukan komunikatif yang membutuhkan kreativitas bahasa sebagai unsur lingual yang menyimpan sumber-sumber kultural, tidak dapat dipahami secara terpisah dari pertunjukan atau kegiatan berbahasa tersebut. Yang kedua,
Konsep indesikalitas ini berasal dari pemikiran filosof Amerika Charles Sanders Peirce yang membedakan tanda atas 3 jenis, yakni indeks, simbol, dan icon. Indeks adalah tanda yang mengindikasikan bahwa ada hubungan alamiah dan eksistensial antara yang menandai dan yang ditandai. Konsep indeks dalam kurung indeksikalitas diterapkan pada ekspresi linguistik seperti pronomina demonstratif, pronomina diri, adverbia waktu, dan adverbia tempat. Konsep partisipasi memandang bahasa sebagai aktivitas sosial yang melibatkan pembicara dan pendengar sebagai pelaku sosial, dalam kurung social actor, tutup kurung, titik. Menurut konsep ini, kajian tentang aktivitas sosial lebih penting dalam kajian teks itu sendiri. Selanjutnya yaitu konsep parameter antropolinguistik. Dalam mengkaji penggunaan bahasa, antropolinguis memegang dan menerapkan 3 parameter, yakni yang pertama keterhubungan, dalam kurung interconnection, yang kedua kebernilaian, dalam kurung valuability, dan yang ketiga keberlanjutan, dalam kurung continuity. Yang pertama keterhubungan, itu mungkin hubungan linear yang secara vertikal atau hubungan formal yang secara horizontal. Hubungan formal berkenan dengan struktur bahasa atau teks dengan konteks, dalam kurung situasi, budaya, sosial, ideologi, dan konteks paralinguistik, gerak isyarat, unsur-unsur material yang berkenan dengan bahasa dan proses berbahasa. Sedangkan hubungan linear berkenaan dengan struktur alur seperti performansi. Kebernilaian memperlihatkan makna atau fungsi sampai ke nilai atau norma, serta akhirnya sampai pada kearifan lokal aspek-aspek yang diteliti. Keberlanjutan memperlihatkan keadaan objek yang diteliti termasuk nilai budayanya dan pewarisnya pada generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu konsep tradisi lisan. Konsep tradisi lisan, sebelum memahami pengertian tradisi lisan, ada baiknya terlebih dahulu memahami konsep tradisi. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin yaitu traditio, sebuah nomina yang dibentuk dari kata kerja tradere atau trader. Mentransmisi, menyampaikan dan mengamankan. Sebagai nomina, kata traditio berarti kebiasaan yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam waktu yang cukup lama, sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas. Ada 3 karakteristik tradisi. Yang pertama, tradisi itu merupakan kebiasaan dan sekaligus proses, kegiatan yang dimiliki bersama suatu komunitas. Pengertian ini mengimplikasikan bahwa tradisi itu memiliki makna kontinuitas, dalam kurung keberlanjutan, intinya itu materi, adat, dan ungkapan verbal sebagai milik bersama yang diteruskan untuk dipraktikkan dalam kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, tradisi itu merupakan sesuatu yang menciptakan dan mengukuhkan identitas. Memilih tradisi memperkuat nilai dan keyakinan pembentukan kelompok komunitas. Ketika terjadi proses kepemilikan tradisi, pada saat itulah tradisi itu menciptakan dan mengukuhkan rasa identitas kelompok. Yang ketiga, merupakan sesuatu yang dikenal dan diakui oleh kelompok itu sebagai tradisinya. Sisi lain, menciptakan dan mengukuhkan identitas dengan cara berpartisipasi dalam suatu tradisi adalah bahwa
Tradisi itu sendiri harus dikenal dan diakui sebagai sesuatu yang bermakna oleh kelompok itu. Sepanjang kelompok masyarakat mengklaim tradisi itu sebagai miliknya dan berpartisipasi dalam tradisi itu, hal itu memperbolehkan mereka berbagi bersama atas nilai dan keyakinan yang penting bagi mereka. Pengertian lisan. Pengertian lisan pada tradisi lisan mengacu pada proses penyampaian sebuah tradisi dengan media lisan. Tradisi lisan bukan berarti tradisi itu terdiri atas unsur-unsur verbal saja, melainkan penyampaian tradisi itu secara turun-temurun secara lisan. Dengan demikian, tradisi lisan terdiri atas tradisi yang mengandung unsur-unsur verbal, sebagian verbal atau non-verbal. Konsep tradisi lisan mengacu pada tradisi yang disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain dengan media lisan melalui mulut ke telinga. Tradisi lisan terutama tradisi yang memiliki unsur-unsur verbal seperti tradisi bermantra, bercerita rakyat, berteka-teki, berpidato adat, berpantun, berdoa, dan permainan rakyat yang disertai nyanyian dapat dikaji dari pendekatan antropolinguistik. Tradisi lisan yang tidak terdiri atas unsur-unsur verbal seperti proses arsitektur, pengobatan tradisional, penampilan tari, bertenun, permainan rakyat, dan bercocok tanam tradisional dapat dikaji secara antropolinguistik dengan menjelaskan proses komunikatif tradisi-tradisi itu dari satu generasi kepada generasi lain. Berdasarkan 3 pusat perhatian, performansi, indesikalitas, partisipasi, dan 3 parameter antropolinguistik, keterhubungan, kebernilaian, keberlanjutan tersebut di atas, tradisi lisan sebagai penggunaan bahasa yang memadukan keseluruhan ekspresi linguistik bersama dengan aspek-aspek sosiokultural merupakan objek kajian yang menarik dan dengan pendekatan antropolinguistik. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih atas nama saya Syahrul Mubarak pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.